Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada ayah bunda yang sudah hadir pada kesempatan di siang hari ini. Semoga waktu yang diluangkan di kesempatan di siang hari ini Allah gantikan dengan didapatkannya anak-anak yang soleh-solehah dan juga berbakti kepada orang tuanya. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insya Allah di pagi hari ini adalah ikhtiar kami. Kita sama-sama menyatukan visi dan misi. Kita sama-sama untuk terus belajar. Kami sebagai guru juga sama-sama belajar untuk bisa memaksimalkan potensi peserta didik dan anak-anak semuanya. Oleh sebab itu kami melaksanakan kajian parenting. Kita sama-sama merujuk dari buku 40 hadis pilihan tentang pendidikan. Mari ayah bunda yang bisa membuka kameranya, bisa di open kameranya. Semoga dengan membuka kamera silaturahminya, keutamaan silaturahmi dan keberkahan dari silaturahmi dapat lebih terasa sampai dengan kehidupan kita. Nah, untuk materi insya Allah akan disampaikan oleh Mr. Zul Fadilah. Untuk judul materi kita di kesempatan di pagi hari ini adalah fitrah setiap anak. Nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab yang nanti akan dibimbing langsung bersama Ustaz Zul. Baik, karena waktu kita hanya memang kurang lebih 1 jam. Silakan nanti ayah bunda boleh diingatkan lagi sambil mengerjakan sesuatu, bisa sambil mendengar kajian-kajiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terus selanjutnya akan dipimpin langsung oleh Mr. Zul. Kepada Mr. Zul, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda dimanapun berada, bagaimana kabarnya ayah bunda? Sehat insyaallah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberikan kita kesempatan kesehatan, memberikan kita kesempatan waktu dan luang sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir dalam sebuah kajian parenting untuk para orang tua. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita sesuai dengan yang kita tuju, akan yang ingin menjadikan mereka sebagai anak yang soleh dan soleha, yang tentunya akan menjadi amal jariah kita dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salam buat baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah sosok Rasulullah yang mana
beliau telah mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi orang tua yang sebenar-benarnya orang tua yang melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha, orang tua yang melahirkan generasi-generasi yang bisa memimpin umat ini, mengatur umat ini, dan mereka pun juga siap untuk diatur dalam aturan-aturan yang benar sesuai dengan fitrah dan fitrah daripada setiap manusia tersebut. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini kita akan belajar sedikit tentang fitrah daripada setiap anak ya. Jadi setiap anak yang lahir itu memiliki fitrahnya sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi ma min mauludin, ma min, tidaklah ada, min mauludin, daripada yang dilahirkan, daripada bayi yang dilahirkan. Ya, maulud itu adalah bayi ya. Beda dengan maulid. Kalau maulid itu adalah waktu lahirnya bayi, sedangkan maulud adalah bayi yang dilahirkan. Illa yuladu 'alal fitrah, kecuali bayi itu dilahirkan di dalam keadaan fitrahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pada setiap anak itu fitrahnya masing-masing. Namun fitrah ini yang perlu kita pahami bahwasanya fitrah itu bagi setiap anak itu berbeda-beda, namun ada fitrah yang itu secara umum semuanya sama. Nah, ini perlu kita catat ya, Bapak Ibu semua. Ada 3 fitrah yang itu pasti semua anak yang lahir itu sama. Yang pertama adalah qalbun yaqin. Yang pertama, hati yang penuh dengan ketauhidan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak lahir, setiap anak sudah memiliki keyakinan yang benar akan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita yakini dalam kaum muslimin atau umat Islam, bahwasanya Tuhan itu hanyalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah tertanam di dalam jiwa setiap bayi yang lahir. Ya. Allah Ta'ala berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika bayi itu masih ada di dalam perut ibu-ibu mereka, Allah bertanya kepada semua bayi, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah kepada semua bayi yang ada di dalam perut ibunya. Qalu bala syahidna. Maka semua bayi itu menjawab, bala, tentu ya Allah, syahidna, kami bersaksi bahwasanya Engkau ya Allah adalah Tuhan kami semua. Dalam arti kata fitrah, qalbun yakin, jiwa yang yakin akan ketauhidan, hati yang yakin akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala sudah ada bibitnya di dalam hati dan jiwa setiap anak yang lahir ke muka bumi ini. Jadi tugasnya kita sebagai orang tua hanya bagaimana caranya menyemai ini tauhid yang sudah ada di dalam kalbu setiap anak-anak kita. Nah, itu yang pertama ya. Jadi fitrah pertama adalah qalbun yaqin, hati yang penuh dengan keyakinan akan ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada istilahnya bayi lahir lalu dia langsung
mengimani ada 3 Tuhan gitu, atau ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak ada. Yang ada sebaliknya, bayi baru lahir langsung mengesahkan Allah, dia berbicara langsung mengesahkan Allah, ada seperti bayinya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Beliau lahir, kemudian ibunya dituduh oleh masyarakat sebagai seorang wanita yang tidak suci, maka berbicaralah sang bayi tersebut, itu bayi Nabi Isa alaihi salatu wassalam, menyampaikan akan ketauhidannya. Itu yang pertama. Yang kedua, fitrahnya seorang bayi itu adalah aklun salimun. Aklun salimun. Apa tuh akal? Yaitu akal pikiran yang salim, yang selamat. Akal pikiran yang condong kepada arah yang positif. Akal pikiran yang memikirkan hal-hal positif untuk mengembangkan dirinya, memberi manfaat untuk dirinya, memberi manfaat untuk orang lain, memberi manfaat untuk orang tuanya, gurunya, dan semuanya. Ini akal pikiran daripada seorang bayi yang lahir. Jadi kita tidak akan temukan bayi dari lahir sudah, maaf ini sudah bikin orang tua kesel, itu tidak ada. Yang ada adalah bayi dari lahir, dia sudah bikin orang tuanya senyum-senyum, bikin orang tuanya bahagia, saking lucunya dia, saking uniknya dia. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, dari kecil bayi itu udah bikin seneng gitu ya. Mulai dari umur setengah jam, 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, itu semua makin senang, bahagia. Umur 2 tahun juga masih anak. Masuk 2-3 tahun ke atas, di saat anak-anak itu sudah mulai meniru lingkungannya, maka di saat itulah kita akan merasakan hal yang berbeda antara orang tua yang A dengan yang B. Ada orang tua yang anaknya masih saja lucu, masih saja menyenangkan sampai dengan usia balik, sampai dengan dewasa. Tapi ada pula orang tua yang menemukan anaknya di umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya, kok makin bikin pusing gitu. Nah, itu yang akan kita nanti bahas ya secara mendalam insya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal ahlakun mahmudun. Jadi fitrah yang ketiga daripada setiap anak itu adalah ahlak mahmud, ahlak yang terpuji. Ya, tadi akalnya yang salim, sekarang ahlaknya. Akal itu akal yang salim, hati yang, jiwa yang benar, jiwa yang tauhidnya benar, akan mengefek kepada fisiknya, kepada tangannya, kepada lisannya, kepada kaki anak tersebut. Apa efeknya? Tangannya, lisannya, kakinya akan melakukan hal-hal yang mahmud, hal-hal yang terpuji. Maka anak kecil, kalau dia belum tervirusi oleh lingkungannya, oleh yang lain halnya, maka dia akan punya akhlak yang baik. Satu kata disampaikan oleh ayahnya, oleh ibunya, suatu arahan, suatu nasihat, dia akan langsung menjalankan. Kenapa? Karena tadi itu adalah fitrahnya. Nah, jadi singkatnya adalah kita sebagai orang tua sebenarnya itu tidak sulit-sulit banget untuk mendidik anak jikalau kita sudah paham ilmunya. Kita sudah siapkan ilmunya dalam mendidik anak ini sebelum kita menikah. Jadi sudah menjadi suatu kewajiban kita untuk menyiapkan ilmu mendidik anak ini sebelum kita menikah. Ya. Bahkan ketika memilih pasangan pun kita harus menyiapkan pasangan kita, pasangan yang insya Allah bisa mendidik anak kita, membimbing anak kita kepada fitrah anak-anak tersebut. Nah, kita hanya mengikuti fitrahnya saja. Namun pada faktanya kan kita hari ini menemukan banyak sekali orang tua yang mengeluh akan akhlak anaknya, akan pemikiran anaknya, moral anaknya, dan sebagainya. Kenapa hal itu terjadi? Nah, itu yang akan kita bahas setelah ini. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, seorang ulama besar yang juga sering membahas tentang parenting atau tentang pendidikan anak bagi orang tua, beliau mengatakan
Wa kam mimman syaqa waladahu wa zilzata kabidihi fid dunya wal akhirah biihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala syahwatihi wa yad'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu wa harramahu fafatahu waladahu intifa'uhu wa huwa fautun alaihi hazzuhu fid dunya wal akhirah. Idza i'tabartal fasada fil auladi ra'aita ammatahu min kibalil ab. Nah, ini Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau membahas tentang penjelasan daripada hadis yang akan kita teruskan nanti ya. Apa kata beliau? Wa kam mimman syaqa waladahu. Berapa banyak daripada orang-orang yang syaqa waladahu, yang telah merusak, mencelakakan anak-anak mereka. Fid dunya wal akhirah, di dunia ini dan juga di akhirat. Biihmalihi, dengan mengabaikan anaknya. Wa tarki ta'dibihi, dan tidak memperhatikan adab-adabnya. Wa i'anatihi lahu ala syahwatihi, membantunya untuk memenuhi syahwatnya. Wa yad'umu annahu yukrimuhu, dan orang tua tersebut meyakini bahwasanya dia sedang memuliakan anaknya. Wa yarhamuhu, dan menyayanginya. Wa qad ahanahu wa harramahu, akan tetapi dia sungguh tidak sedang menyayanginya dan tidak sedang memuliakannya, melainkan dia sedang menghinakan anaknya dan sedang membuat anaknya terzolimi. Fafatahu waladahu intifa'uhu, maka karena orang tua ini yang tadi dia mengira dia sedang menyayangi anaknya, dia sedang memuliakan anaknya, tapi karena dia salah memahami hal tersebut, maka fafatahu waladahu intifa'uhu, maka dia tidak mendapatkan manfaat dari anaknya sendiri. Wa huwa fautu alaihi hazzuhu fid dunya wal akhirah, dan ini semua hilang dari dia di dunia dan juga di akhirat. Idza i'tabartal fasada fil auladi, apabila engkau memperhatikan, engkau meneliti banyak keburukan yang terjadi pada anak-anak, ra'aita ammatahu min qibalil aba, engkau akan lihat penyebabnya kebanyakan adalah karena ayah. Nah, ini kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kenapa kita bahas pembicaraan daripada Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah? Karena dalam hadis yang kita sampaikan tadi, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian beliau menyampaikan apa? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka abawahu, maka orang tuanya lah, dua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, yang akan membuat dia menjadi seperti seorang yang Yahudi, au yunassiranihi, atau membuat dia menjadi seperti orang Nasara, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia seperti orang Majusi. Nah, perlu kita garis bawahi, setelah kita bahas tadi 3 fitrah anak, yaitu qalbun yakin, aqlun salim, wa akhlaqun mahmud, atau wa akhlaqun karim, maka fitrah ini dia akan bisa berubah, akan menjadi tidak fitrah lagi si anak. Oleh sebab apa? Fa'abawahu, dua orang tua. Di sini Rasulullah menyampaikan dengan lafaz fa'abawahu. Abawahu itu diambil dari kata abun, yang berarti ayah. Ya. Artinya apa? Satu lafaz ini saja menjelaskan kepada kita bahwasanya dalam masalah pendidikan anak, ayah itu sangat mendominasi. Ya, ayah itu sangat mendominasi akan tumbuh kembang pendidikan seorang anak, terutama di usia bayi sampai dengan
usia balik. Ya, kami ulangi lagi. Dengan lafaz ini Rasulullah menjelaskan bahwasanya tumbuh kembang pendidikan anak itu sangat didominasi oleh ayah, fa'abawahu. Ya, oleh ayah. Semenjak anak itu lahir sampai dengan anak itu nanti balik, ya. Itu waktu-waktu krusial. Namun hari ini kalau kita lihat yang sibuk ngurusin pendidikan anak siapa? Siapa ibu bapak? Hah? Ayah apa ibu? Hah? Yang sibuk mengurusi tentang pendidikan anak hari ini. Ibu. Betul nggak ibu? Iya. Yang sibuk mengurusi pendidikan anak hari ini adalah ibu. Namun Rasulullah sampaikan bahwasanya ayah itu memiliki peran yang sangat dominan dalam hal tersebut. Dan ini yang menyampaikan Rasulullah. Bukan yang menyampaikan beliau itu bukanlah suatu kira-kira, akan tapi adalah sesuatu yang pasti. Karena apa yang disampaikan adalah wahyu. Maka para ulama memberikan ibarat bahwasanya ayah itu sebagai seorang pendidik seperti seseorang yang membawa bom. Seperti seseorang yang membawa bom. Ya, di saat dia pulang, jikalau bom yang dia bawa adalah bom kebaikan, maka ketika bom itu dia letuskan di rumahnya, maka semua keburukan yang ada di rumahnya pun akan hilang. Begitu pula sebaliknya, jikalau sang ayah itu pulang membawa bom keburukan, kemudian dia pulang diletuskan di rumahnya, maka ketika dia meletuskan bomnya tersebut, maka semua kebaikan yang ada di rumah itu pun juga akan sirna. Itu contoh. Atau contoh yang lain? Contoh yang lain mungkin ini konkret banget. Ibu-ibu boleh dikasih jempolnya kalau betul ya. Ya, kalau memang seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Ibu di rumah sudah mendidik anak dengan sebaik mungkin. Anaknya diajarkan makan tangan kanan. Lalu apa? Berdoa sebelum makan. Kenapa harus begitu? Karena Rasulullah menyampaikan bahwasanya kita disuruh makan tangan kanan dan menyebut nama Allah, karena yang makan tangan kiri itu adalah syaitan, gitu kan. Ibu mengajari anaknya dari pagi, siang sampai dengan sore. Ya, diajarinlah itu anak. Jangan makan tangan kiri, makan pakai tangan kanan. Diajarin terus. Ketika anak lupa diingatin lagi, anak lupa diingatin lagi. Terus oleh ibu sampai dengan 12 jam, sampai dengan 24 jam gitu ya. Tapi ketika ayah pulang dan ayahnya baru datang hanya sekian detik, lalu dia minum pakai tangan kiri, itu ayah. Kira-kira anaknya yang nempel sama anaknya apa? Minum tangan kiri apa ajaran ibunya yang mengajarkan untuk minum tangan kanan? Seperti apa ibu-ibu? Yang akan dilihat oleh anak, yang akan ditiru oleh anak adalah yang dilakukan oleh ayah tadi, yaitu minum dengan tangan kiri. Nah, kan betul ya? Dan itu hanya contoh ya. Masih banyak hal yang lain. Ibu atur jam anak ngaji segala macam, tiba-tiba ayah pulang, di jam tersebut ngajak main. Maka anak pun main aja lagi, nggak ngaji-ngaji lagi. Ya. Jadi sebegitu besarnya efek pendidikannya dibawa oleh ayah, maka ayah itu harus perhatian akan pendidikan anak-anaknya. Ya, jangan serahkan semuanya kepada ibu. Ya, ibu itu mendidik anak sebagai wakil daripada ayah di rumah. Namun hadirnya pendidikan dari ayah itu sangat penting dan sangat ditunggu-tunggu oleh anak di rumah. Ya. Contoh yang sangat ideal ya untuk kita contoh adalah contoh yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu beliau sebelum memiliki anak beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, maka beliau itu menunggu waktu yang lama. Kemudian ketika setelah memiliki anak yaitu Nabi Ismail, Allah perintahkan beliau
untuk meninggalkan anaknya. Meninggalkan anaknya. Ditinggalkan anaknya pergi berdakwah ke Palestina. Anaknya ditinggalkan di mana? Ditinggalkan di Makkah. Mekah sekarang ya. Kemudian setelah anaknya mulai mumayyiz, beliau kembali membangun Ka'bah. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim jarang bertemu dengan anak. Namun ketika beliau bertemu dengan anaknya, beliau langsung menanamkan suatu program. Yaitu apa? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Artinya apa? Ketika Nabi Ibrahim hadir, anaknya sedang umur mumayyiz, maka beliau mengajak anaknya untuk membetulkan Ka'bah. Program yang sangat luar biasa, yaitu Ka'bah yang menjadi kiblat daripada kaum muslimin. Jadi ayah hadir, walaupun jarang-jarang di rumah, akan tetapi kehadiran ayah memberikan efek yang besar kepada anaknya. Maka walaupun Nabi Ibrahim nggak sering di rumah, namun karena beliau asal bertemu anaknya memberi program yang bagus, program yang cakep, program yang positif, yang manfaat, yang membetulkan akidah, membenarkan ibadah, memuliakan akhlak, maka lahirlah Nabi Ismail muda yang sangat berlian, soleh, dan sangat sabar. Apa buktinya? Ketika setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, beliau pergi lagi berdakwah, kemudian kembali lagi ke anaknya di waktu anaknya telah remaja. Tadi kan masih mumayyiz, sekarang sudah remaja. Sudah remaja, sudah balik, maka Nabi Ibrahim bermimpi. Apa mimpi Nabi Ibrahim? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Jadi Nabi Ibrahim ketika pulang dari dakwah tahun-tahunan, balik ke rumah, ketemu dengan anaknya Ismail, sudah remaja, beliau bermimpi. Apa mimpinya? Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Coba berikan pandanganmu. Nah, coba kasih ayah pendapat. Nah begitu ya. Jadi anak kalau sudah mulai remaja, kita mulai ajak mereka berdiskusi, ajak mereka berdialog. Ini ayah-ayah itu kadang-kadang kebanyakan itu kehilangan momen gitu ya untuk berdialog dengan anak. Padahal itu sangatlah penting ya. Kita kalau udah ketemu anak capek pulang, habis itu diam-diam saja, jangan. Tapi ajak anak kita ngobrol, tanya kabarnya, bagaimana perkembangannya, bagaimana keadaan hatinya, bahagia atau tidak, kemudian apa saja yang dilakukan selama ini sama ibunya di rumah, sama adik-adiknya, tanya. Nah, kemudian tanamkan visi-visi kepada anak kita. Singkat cerita, Nabi Ismail yang telah lama ditinggal, kemudian ditanya oleh ayahnya tentang perkara yang sangat berat, yaitu Allah perintahkan ayahnya untuk menyembelihnya. Apa kata anaknya? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu ayahku. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, wahai ayahku, engkau akan temukan aku termasuk di antara orang-orang yang bersabar, orang-orang yang siap menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, yang kecil, yang sedang ataupun yang berat seperti ini, hamba akan siap. Saya akan siap wahai ayah. Begitu pendidikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berapa lama Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya? Bertahun-tahun wahai ayah bunda. Akan tetapi kita bertemu dengan anaknya, belum memberikan program positif, sehingga anaknya itu pun tumbuh dalam kesolehan. Lah kita ayah-ayah hari ini pergi meninggalkan anak berapa lama? Paling 13 jam ya sehari ya, pergi pagi pulang sore gitu kan ya. Atau pergi pagi pulang malam, atau mungkin ada yang
keluar kota, keluar negeri, mungkin seminggu meninggalkan anak. Nah, ketika pulang itu yang ditampilkan kepada anak kita, wahai ayah, bukan lelahnya kita, bukan capeknya kita, apalagi nauzubillah, bukan amarah-amarah kita. Ya, ini pulang-pulang udah capek, kamu udah di sana-sana, capek ini, kamu nggak tahu ya tuh dari baru pulang kerja ini. Nah, itu yang akan merusak daripada fitrah anak-anak kita. Ya, sangat banyak dialog-dialog ayah dalam Al-Quran dengan anak, ya. Yang paling masyhur di kita adalah dialognya seorang saleh yang bernama Luqmanul Hakim. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya. Anaknya dipanggil dengan perkataan yang paling indah, perkataan yang penuh dengan kasih sayang, ya bunayya. Beliau nggak manggil anaknya ya ibni, bukan, atau ya waladi, bukan. Kalau ibni, waladi itu masih panggilan biasa, ya, hai anakku, hai anak. Tapi kalau ya bunayya, wahai anakku yang aku sayangi, wahai anakku yang aku cintai, wahai anakku yang soleh dan soleha. Begitu panggilannya. Ya, panggilan-panggilan itu pun juga akan membuat anak itu menjadi termotivasi untuk menjadi seperti apa yang dipanggil oleh ayah tersebut. Ya, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tentang fitrah sudah kita bahas barusan, kemudian tentang asbab kurangnya hadir seorang ayah dalam suatu keluarga akan menjadi sebab anak itu kehilangan fitrahnya. Ya. Ada 3 hal yang sering terjadi pada kaum muslimin sebagaimana tadi disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama adalah orang tua yuhmilu auladahu. Yang pertama, orang tua sering mengabaikan anak. Kita abaikan anak kita, kita tidak perhatikan dia. Yang penting, pokoknya uang jajan udah dikasih, baju udah dibeliin, apalagi SPP udah dibayarin, sekolah udah disekolahin, kendaraan udah dibeliin, handphone semua dibeliin, semua begitu ya. Pokoknya udah beres dah. Seolah itu sudah cukup. Belum, wahai ayah bunda. Sesungguhnya semua fasilitas yang kita beri itu bukanlah pendidikan, tapi itu memang sudah kewajiban kita. Namun kita mesti memberikan perhatian lebih kepada anak-anak kita. Kenapa? Mereka itu yang akan menjadi penerus kita, yang akan menjadi amal jariah kita nanti. Jikalau saja anak kita didik menjadi anak yang soleh, maka dia akan menjadi amal jariah soleh untuk kita nantinya sampai dengan di surga nanti. Namun sebaliknya, ya, jangan dikatakan kalau soleh jadi amal jariah, kalau enggak soleh bebas, enggak, sama. Ya, kalau tidak soleh, kita didik anak kita tidak menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi ahli maksiat, menjadi pendosa, menjadi pendurhaka, maka anak kita akan menjadi amal jariah dosa kita sampai ke neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Maka penting bagi kita untuk menyiapkan diri sebelum menikah itu tentang ilmu parenting ini. Agar kita nanti ketika sudah dikaruniai Allah anak, kita sudah paham mau dibawa kemana anak kita, mau diarahkan kemana anak kita. Ini yang pertama, yaitu ihmal. Ya, yang membuat kita sering menjauhkan anak dari fitrahnya adalah kita mengabaikan anak-anak kita. Yang kedua adalah takut ta'dib. Takut ta'dib. Apa takut ta'dib? Meninggalkan ta'dib, yaitu pendidikan adab. Ya, pendidikan adab. Ta'dib ini adalah bahasa halusnya daripada konsekuensi. Nah, jadi anak itu kita siapkan bagi mereka konsekuensi. Jadi kalau mereka melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka kita berikan mereka suatu penghargaan, ya, suatu penghargaan, suatu reward, atau mungkin minimal kalau kita lagi nggak banyak uang, namanya ya kita
Saya berikan dia doa, selamat, ucapan selamat, Masya Allah, tabarakallah, anak soleh ayah bunda, tadi juara 1, Allahu Akbar, Allah kasih anak ayah bunda, anak yang cerdas ya, Masya Allah. Banyak syukur sama Allah. Nah, begitu. Kita beri beliau, ketika melakukan hal positif, beri beliau reward. Namun ketika beliau melakukan hal negatif, anak kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita berikan mereka konsekuensi. Kalau masih kecil-kecil, konsekuensinya, ayo yang lebih ringan. Nah, kalau sudah agak-agak memais, agak lebih dikeraskan sedikit. Sudah balik masih juga melakukan hal yang salah, dari konsekuensi yang membuat dia lebih jerah. Ya. Konsekuensi sadar dari kita. Jangan sampai kita punya anak bilang, itu nggak apa-apa. Anaknya umpamanya pukul-pukul temannya, nggak apa-apa itu anak kecil. Jangan, tetap dipanggil, wahai anakku, itu teman kamu, jangan dipukul-pukul. Itu bukan untuk dipukul ya, teman itu untuk dihargai, disayangi ya. Nah, begitu. Diajarkan anak kita, beri mereka konsekuensi. Kalau kamu masih pukul-pukul teman, nanti ayah nggak lagi main ke sini. Nanti ayah nggak lagi main ke sini. Kita main ke tempat lain aja ya. Begitu. Jadi kita beri mereka suatu konsekuensi di saat mereka melakukan hal yang besar. Yang ketiga, ini yang paling sering mungkin terjadi di hari ini adalah i'anatu lahu ala syahwatihi. Yaitu kita sering atau tanpa kita sadari, kita membantu anak kita untuk memuaskan syahwatnya saja. Ya, memuaskan syahwatnya saja. Ini sering terjadi di antara orang tua ya. Anak ketika dia berhasil menggapai yang dia harapkan, dia juara 1 mungkin, dia habis Quran mungkin, saya habis 1 juz, 2 juz itu kan. Atau anaknya bisa menang olimpiade, habis itu pulang-pulang kita kasih dia apa? Hadiah. Sehingga sebagai sebuah reward, Ustaz, oke, bagus, reward. Akan tetapi apa rewardnya? Pas dibuka ternyata PS3. PS3. Apa tuh? PlayStation ya. Alat untuk main-main. Barulah kita nanti setelah dikasih itu hadiah, tanpa kita sadari anak kita mulai kecanduan main game. Ada candu main game, baru bilang, aduh Ustaz, anakku gimana ya ini, kok sekarang candu main game Ustaz, anak saya. Gimana cara penanggulangannya ya Ustaz? Saya pernah tanya begitu sama orang tua. Saya tanya, ya maaf ya, anak itu beli PS-nya sendiri apa gimana? Oh bukan, itu kami yang belikan. Nah itu. Ya, orang tua yang membelikan. Berarti orang tua sedang menolong anaknya untuk memuaskan syahwatnya. Makanya akibatnya jadi tidak baik. Boleh kita kasih mereka mainan, tetapi jangan mainan-mainan yang dapat melalaikan anak kita, apalagi sampai-sampai dapat tidak mengubris atau tidak beradab kepada kita. Nah, kalau kita lihat hari ini, banyak anak-anak kalau udah main game itu dia lupa dengan waktunya, lupa dengan orang tuanya, bahkan orang tua manggil nggak disahutin lagi. Betul nggak Pak Ibu? Ya, ayo adik, mama mau, ayo kita ada siang nih, makan siang bersama-sama. Dia menjadi kamar atau bilang nanti. Nah, itu kita temukan. Kenapa? Karena kita apa? Menolong mereka untuk memenuhi syahwat. Oke, Toib. Kita masuk ke kesimpulan, ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwasanya kita sebagai orang tua sering atau kadang-kala pernah melakukan hal-hal tadi. Kita abaikan anak kita tidak ajarkan adab kepada mereka atau konsekuensi akan adab tersebut. Kita bantu mereka hanya untuk memuaskan syahwat mereka, dalam tanda kurung ya, terlalu memanjakan anak-anak kita. Itu sering kita lakukan, yang mana itu membuat mereka jauh dari fitrahnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita salah paham dalam cara mendidik dan menyayangi anak kita. Ya. Kenapa itu terjadi? Saya ulangi, karena kita salah paham dalam cara mendidik dan menyayangi anak kita. Kenapa Ustadz kok bisa salah paham? Karena kita kurang bekal ilmu mendidik dan menyayangi anak.
Kenapa tadi? Karena kurangnya bekal dalam mendidik dan menyayangi anak kita. Sebagai ibarat adalah kita lagi sakit, lalu kita butuh obat, tapi kurang ilmu akan obat yang kita minum, tidak tahu takarannya, maka jikalau kita minumnya lebih sedikit tidak mengobati, minumnya kebanyakan overdosis. Betul Pak, Bu? Betul kan ya? Nah, seperti itu. Kita kalau tidak ada ilmunya tentang mendidik anak, maka kalau didik anaknya terlalu slow, nggak ada aturan anaknya, maka kemana-mana. Tapi kalau terlalu pula keras gitu, sampai anaknya jadi trauma sama kita, takut sama kita, itu pun juga buruk, ya. Nah, itu kenapa terjadi? Itu tadi karena kita kurang bekal ilmunya dalam mendidik anak. Dan yang paling menyedihkannya apa? Kita baru menyadari hal itu saat anak kita sudah bisa lari-lari kemana-mana, saat anak kita sudah pandai mainin handphone, bikin program, dan segala macamnya. Na'udzubillah sama na'udzubillah, mereka sudah tahu hal-hal link-link yang berbau negatif. Baru kita sadar, aduh anakku kenapa nih mister, anakku kenapa nih ustaz. Nah, baru kita menyadari kesalahan itu. Ya, dan penutup, tadi kesimpulan ini penutup ya. Penutupnya apa? Wahai ayah bunda, ketahuilah sesungguhnya anak itu ada waktunya kita didik, ada waktunya dididik orang lain. Kapan waktunya anak itu mesti dalam pendidikan ayah bunda adalah munzu waladihi ila buluhihi. Semenjak dia lahir sampai dia balik. Itu minimal ya. Itu minimal kita yang didik ya. Kita yang mendidiknya. Nah, kalau dia sudah balik itu sudah boleh diserahkan semuanya kepada orang lain, kepada gurunya, kepada ustadznya ya. Nah, tapi yang masalahnya kita hari ini adalah dari kecil anak kita dikasih sama orang lain. Contohnya apa? Kita sering mengupah orang untuk menjadi pendamping anak kita. Apa namanya tuh? Babysitter ya. Dari bayi anak sudah sama orang lain ya. Nggak sama kita. Padahal pendidikan seorang anak dari orang tuanya langsung itu jauh lebih bagus dibanding pendidikan yang dipegang oleh orang lain terhadap anak-anak kita, terutama usia bayi sampai dengan dia balik tadi ya. Nah, dan itu yang salahnya kita hari ini. Waktu kecil anak dikasih sama orang, ketika anaknya sudah dewasa, sudah balik, sudah saatnya dia bisa belajar kemana-mana, dalam kata dia sudah bisa mondok gitu, tapi kita malah jangan pergi nak, ibu khawatir kamu begini-begini nanti di luar, kalau di pondok nanti kamu makannya gimana segala macam. Begitu ya. Nah itu mungkin dari kami untuk berbicara tentang fitrah setiap anak di pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebihnya tentu dari kekurangan kami sendiri. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Mr. Zul. Maaf ini saya suaranya. Ada yang mau bertanya? Ya Bunda. Kalau tidak ada, berarti pertanyaan dari saya nih. Silakan. Bertanya ya Bunda. Silakan dengan Yan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, saya matiin kamera karena lagi nggak bisa nyalain dulu. Izin bertanya Ustadz Zul, jadi tadi kan kalau yang saya dengar ayah itu semestinya banyak terlibat dalam pendidikan anak-anak ya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan materi saja. Tapi kan kalau yang sekarang-sekarang ini yang banyak terjadi sepertinya memang dari dunia kerja mereka juga sudah menuntut dari ayah ini untuk kayaknya lebih banyak terlibat di dunia kerjanya ya dibandingkan anak gitu. Karena
Kalau kayak suami saya kerjanya tuh bisa sampai malam karena ada kliennya yang di beda belahan dunia gitu. Jadi kalau ke anak ya sisa-sisa waktu yang dia punya. Saya sebagai istri kan harus memaklumi karena memang tuntutannya seperti itu gitu. Gimana caranya ya biar dia, saya bingung nih kalau saya tuntut juga kayak seolah-olah saya mengharapkan seseorang yang sangat sempurna, bisa ke dunia kerjanya dia tetap fokus, bisa juga bantu ngurus anak gitu kan. Sementara saya juga sadar kalau saya melakukan seperti dia mungkin saya juga nggak bisa gitu. Jadi baiknya seperti apa pengaturannya untuk kami bisa mendidik anak secara bersama tanpa terlalu banyak memberikan tuntutan ke pihak si ayah. Seperti itu mungkin Ustaz. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada lagi? Bagus ya pertanyaannya ya, Bunda Dian ya. Oke, Taib. Jika cuma satu, Antum ada lagi pertanyaan? Lagi ya Bunda yang mau ditanyakan? Boleh dijawab dulu, Ustaz. Oke, Taib. Kami akan coba jawab apa yang ditanyakan oleh Bunda Dian. Beliau menanyakan bahwasanya bagaimana ya, bahwasanya emang ayah itu secara fitrahnya beliau mesti memiliki peran yang banyak dalam pendidikan anak, ya. Namun kenyataannya hari ini banyak ayah yang memiliki jam terbang, jam kerja yang sangatlah full ya, sangatlah full. Itu bagaimana? Apakah kami harus menuntut itu ya untuk ayah mengurusi anak? Nah, konsepnya tolong dipahami dengan lebih baik lah ya Bunda ya. Yang pertama, ayah itu berperan penting dalam mendidik anak, dalam memberikan konsep dan visi. Menanamkan konsep dan visi. Bukan mengurusi anak seperti bagaimana si ibu. Bukan ya. Ayah, yang paling penting bagi ayah adalah menanamkan konsep dan visi daripada anak-anaknya. Maka, hadirnya beliau tidak harus selalu ada sekian jam dalam satu hari bersama anak, tidak harus ya. Jadi yang perlu dipahami tadi adalah apa? Menanamkan konsep dan visi daripada perkembangan dan pendidikan anak tersebut. Itu yang mesti ada dari seorang ayah. Sebagaimana tadi yang kami contohkan Nabi Ibrahim, beliau itu tidak ada bersama anaknya bertahun-tahun. Namun setiap beliau hadir, beliau tanamkan konsep. Apa konsep yang bertanamkan? Yang pertama, ketika anaknya masih umur mumayyiz, bertanamkan, anakku, ayo kita bangun ibadah yang benar kepada Allah. Dengan apa? Beliau bangun kembali Ka'bah yang sudah mulai roboh waktu itu. Kemudian yang kedua, habis itu beliau pergi lagi. Nanti ketika anaknya berusia balik, remaja, beliau udah tanya kepada anaknya. Nah, ini kalau Nabi Ibrahim sama suami-suami ibu-ibu jauh berbeda ya. Kalau Nabi Ibrahim itu nggak ada sama anaknya bertahun-tahun, kalau suami ibu nggak ada sama anaknya cuman berjam-jam ya, berjam-jam ataupun berhari-hari ataupun mungkin berbulan-bulan saja. Nah, ketika dia pulang, ayah itu berkewajiban untuk menanamkan sebuah konsep dan visi dalam kehidupan anak tersebut. Itu yang paling penting bagi seorang ayah, bukan harus mengurusi segala macam ya. Tapi kalau ayahnya mau bantu ibu itu bagus ya, karena ayahnya punya waktu yang luang, kemudian membantu ibunya dalam mengurusi anak itu bagus, tetapi tidak diwajibkan. Yang wajib bagi dia adalah menanamkan visi dan konsep. Lalu kapan? Bagaimana kita akan menemukan ayah seperti itu di zaman sekarang? Adalah dengan cara ayah tersebut sudah menuntut ilmu akan parenting ini, ya. Jadi ayah itu sudah untuk ilmu sebelumnya, maka dia akan menyadari itu. Maka ketika dia pulang, walaupun dalam keadaan capek, kalau anaknya masih bangun, dia akan berusaha untuk menanamkan visi dan misi ataupun konsep dalam kehidupan ini. Nah, masalahnya adalah kebanyakan ayah hari ini udah sibuk kerja, akan tetapi tidak memahami konsep ini. Mereka mengira pendidikan itu hanyalah tanggung jawab daripada si emak, daripada si ibu ya. Nah, ini adalah satu pemikiran yang kurang tepat. Itu perlu kita jauhi ya, wahai ayah ya. Saya juga ayah masalahnya, saya juga punya anak. Saya kalau pulang ya sudah, kalau anak masih bangun, saya peluk anak saya
saya ciumi dia, saya tanya kabarnya, bagaimana di rumah hari ini, ngapain saja sama bunda, sama ibu, bagaimana ngapain saja, makannya bagaimana, istirahatnya bagaimana, ngajinya bagaimana. Itu, kita tanyakan seperti itu, sehingga anak itu memiliki rasa cinta dan butuh kepada ayahnya ya. Dan jadi konsep dan visi yang perlu ditanamkan oleh ayah itu yang pertama. Yang kedua, ayah mesti paham kalau ayah itu adalah sosok utama, sosok penting dalam tumbuh kembang pendidikan anak. Ya, jangan sampai ayah hanya dalam tanda kutip memikirkan saya itu hanya punya kewajiban menafkahi, ya, lahir batin, yang batin hanya buat ibu saja, yang lahir semuanya dikasih rumah semua lengkap. Nah, itu juga kewajiban, tetapi tidak hanya sampai di situ kewajiban kita sebagai seorang ayah. Jadi bukan ibu yang nuntut ibu ya, akan tapi ayah yang diajak ngaji. Ajak ngaji ayahnya, biar ayahnya sadar sendiri. Kalau ibu ceramain ayah pulang udah capek, dia ceramain pula. Aduh, na'udzubillah bu, bapak, nanti malah terjadi hal yang tidak diharapkan. Jangan diceramain ya. Nah, tetapi pulang-pulang besok, pas ayah, minggu ini ayah Sabtu Ahad libur enggak? Oh libur. Yuk ayah, ada tuh ngaji pagi sama ustadz ini ayah di sana. Ikut yuk, ya, ajak ayahnya ngaji. Bukan ngajarin ayahnya ibu ya, tapi ajak ayahnya ngaji. Nanti ayahnya akan paham sendiri ya. Akan paham sendiri seperti apa sebenarnya yang harus dia lakukan ketika dia sampai di rumah bertemu dengan ayah dan anak. Bertemu dengan anak dan istrinya. Jangan sampai ya ayah pulang masih sibuk dengan handphonenya. Saya juga tanya, boleh tanya sama istri saya. Saya kalau sudah sampai rumah itu saya lebih sering untuk menidurkan ini handphone ya. Ini handphone saya suruh tidur dia. Taruh di atas lemari, dalam lemari itu dibiarin saja. Itu saya bercengkrama dengan anak dan istri ya. Apalagi saya juga termasuk orang yang sibuk, yang dari pagi sudah mulai aktivitas sampai dengan jam 9 malam. Nah, jadi nanti baru jam 9 malam baru aktivitas sama anak dan istri juga. Ya begitu ya. Dan mungkin saya tambahkan contoh lagi, ada seorang khalifah yang juga seorang ulama, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau punya anak 17 ya, 17. Dan beliau adalah seorang khalifah, presiden. Dan beliau adalah presiden bukan Indonesia, akan tapi beliau adalah presidennya, saya gambarin ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang paham geografi, beliau itu adalah presidennya sebuah daulah Islamiyah yang luasnya daripada Uni Soviet, Rusia, sampai ke seluruh Jazirah Arab, sampai kepada Mesir, Libya, sampai dengan Maroko, sampai dengan Spanyol dan Portugal sekarang. Beliau presiden seperti itu, tetapi setiap minggu dia punya waktu untuk bagaimana menanamkan visi dan konsep kepada anaknya. Jadi setiap minggu itu Umar bin Abdul Aziz, beliau duduk sama anaknya, menyediakan waktu sama anaknya, mentahsin bacaan Quran anaknya, dan membaca atau memahamkan isi daripada Al-Quran itu kepada anak. Sehingga di dalam mindset anak itu, Al-Quran itu benar-benar pedoman hidup kita. Ayah saja yang sibuk dengan ngurusin negara seluas itu, ya, beliau masih tetap menyiapkan satu waktu di setiap pekannya untuk membahas Al-Quran. Nah, ada belum seperti itu kita? Kita bagus sih hari ini tuh orang tua saya lihat satu Ahad nanti ngajak anak healing katanya, healing main-main itu bagus. Nah, di waktu healing itu siapkan mungkin di tengah malamnya, mungkin malam minggunya, atau lagi di villa ngaji, buka Quran. Biar anak tuh tahu Quran itu pedoman kita loh, ya. Baca minimal sekali seminggu kalaulah ayahnya sibuk. Nah, jadi dengan begitu anak tuh punya pemikiran, punya konsep, oh Quran pedoman hidup saya, ayo baca. Maka anak akan ikut kepada konsep orang tua, ya. Itu yang belum ada di kita ya hari ini, sehingga anak kita tuh arahnya kadang-kadang masih abu-abu gitu ya, terbang ke sini gitu kan, ikut teman ya, ikut komunitas. Nah, nanti kita sendiri yang akhirnya kewalahan. Kalau oke lah kalau dia dapat teman yang baik-baik, yang soleh-soleha, dapat lingkungan yang masya Allah gitu, oke lah mungkin ya. Tapi kalau ketemu teman yang na'udzubillah kan, wah, ketemu komunitas yang na'udzubillah kan kita jadi repot semuanya. Dan kebanyakan hari ini yang na'udzubillah itu banyak sekali. Kami baru dilaporkan oleh beberapa guru kemarin, cuma anak-anak beberapa terdidik ada yang terkontaminasi, na'udzubillah, hal-hal yang ke arah porno. Na'udzubillah, jangan sampai seperti itu ya.
Banyak orang tua cerita sama kita seperti itu hari ini. Kita kalau punya anak punya handphone, wah itu kita khawatir. Kenapa? Ini begini. Kenapa begitu anak tersebut? Karena orang tua, sang ayah pulang ke rumah sehari udah sibuk, seminggu udah sibuk, sebulan udah sibuk, tapi tidak pernah mengajak anaknya untuk mendekatkan diri kepada pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran. Ya, begitu ya ayah bunda, Masya Allah ya. Ini ada pertanyaan lagi ya nih? Apa ini? Ada chat itu, chat apa tuh? Ya, ada pertanyaan lagi satu terakhir di chat. Oh itu ada chat apa itu? Apa bacanya tuh? Maaf, saya Ya kan ya, saya. Ya, Sir. digilain misalnya. Oh ini. Assalamualaikum Mister, bagaimana dan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak? Sudah lingkungan menurut orang tua baik, tapi ternyata ada saja yang tidak terduga. Bagaimana sikap kita terhadap anak sedangkan masa SMP ini masih labil sekali. Sudah bukan kecil tapi juga belum besar. Ayah. Kita menyangka anak kita sudah dalam lingkungan yang baik. Ternyata ada yang tidak baiknya. Disinilah peran orang tua. Ketika anak itu berusia SMP itu usia apa? Usia anak-anak sedang menuju balik-baliknya ya. Menuju balik-baliknya. Umur berapa SMP itu? 12, 13 tahun lah ya. Maka itu adalah fase-fase terakhir. Orang tua wajib mengawal anak. Ya, wajib mengawal si anak. Oh, anakku, kamu sekarang SMP sudah mulai mau balik. Maka mulai waktu itu kita harus lebih intens lagi sama anak-anak kita. Yang pertama kita harus tahu, yang harus kita pahami adalah kita jangan lupa konsep-konsep yang kita tanam dari kecil itu kita teruskan. Kita teruskan setiap minggu, setiap hari ataupun setiap bulan ya. Jadi ada konsep harian, ada konsep pekanan, ada konsep bulanan ya. Siapkan itu dan juga tahunan. Siapkan. Nah, yang masalahnya anak kita mudah terpengaruh oleh komunitas, oleh lingkungan karena kita tidak punya konsep di rumah. Kita tidak punya konsep apa-apa sama anak kita. Kita nggak pernah nanam apa-apa sama anak kita. Maka anak kita ditanami oleh orang lain. Ya, saya ulangi Pak. Anak kita itu ibarat sebuah kebun yang sangat subur. Maka jika kita yang punya kebun nggak nanam, nanti kebun anak kita ditanami oleh orang lain. Kalau orang yang baik nanam, tentu dia akan nanam hal yang baik. Kalau teman komunitasnya yang kita anggap baik ternyata tidak baik, maka yang ditanam di situ adalah hal-hal yang buruk. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka lingkungan, komunitas, teman di luar anak kita itu semuanya mempengaruhi, tapi dalam persentase yang kecil. Jika di rumahnya udah oke, udah bagus konsepnya, insya Allah lingkungan itu akan bisa diatasi oleh anak kita sendiri. Contoh, kita sudah mengkonsepkan anak kita makan tangan kanan, bismillah dulu, makan duduk. Kita konsep anak kita seperti itu dari kecil, maka ketika dia di SMP, ketemu teman-temannya, makannya berdiri, makan berlari, makan tangan kiri, dia tidak akan ikut. Kenapa? Konsep itu telah ada dalam jiwa-jiwa anak kita. Masalahnya, saya ulang lagi, masalahnya kita tidak pernah menanamkan suatu konsep, suatu visi kehidupan kepada anak kita. Betul? Makanya anak kita menjadi mudah terpengaruh oleh lingkungan, oleh komunitas. Jadi ayah bunda, tanamkan konsep pendidikan yang betul, akidah yang betul, ibadah yang betul, akhlak yang mulia kepada anak-anak kita semenjak dini. Di rumah kita. Maka kemanapun anak kita pergi, maka dia tidak akan terpengaruh oleh apapun itu. Baikkah dia, maka akan dia ikutin. Kalau baik, tapi kalau buruk, dia tidak akan ikut-ikutan, bahkan dia akan cenderung untuk menjauh dari perkara-perkara buruk itu. Saya contohkan terakhir ya, mungkin waktu habis mungkin ya. Kami sendiri, kami pernah tinggal di lingkungan yang na'udzubillah, kami tidak pernah bermimpi seperti itu, tapi pada Allah waktu itu kami Allah kasih ujian. Kami tinggal di lingkungan orang nggak sholat. Orang, maaf, PSK. Orang mabuk-mabukan. Ya. Kami nggak tahu karena waktu itu kami masih baru tinggal di Jawa ini, dan masih hidup, ya mungkin dalam tanda kutip, keuangan tipis, maka kami numpang di rumah teman. Ternyata teman kami, nauzubillah, nggak sholat.
Bahkan ketika kami sholat, mereka bilang apa sama saya? Zul, abang titip sholat Jumat ya sama kamu. Begitu ngomong sama saya. Saking jauhnya mereka dari agama. Akan tapi, saya tetap sholat 5 waktu. Saya tidak mendekati mereka-mereka yang yang bekerja sebagai PSK, apalagi sampai minum-minuman keras. Setetes pun tak pernah kami sentuh. Kenapa? Kami sudah punya konsep. Ketika kami suatu hari digoda untuk ke sana, maka yang pertama terbayang oleh saya, kalau ayah bunda ingat, yang pertama terbayang oleh saya adalah ayah saya. Saking berpengaruhnya ayah bagi setiap anak. Saya anak dari ayah saya kan, maka saya ingat ayah saya. Oh, kalau saya begini, ayah saya kecewa, ayah saya marah, ayah saya tidak akan sayang lagi sama saya kalau saya minum minuman keras. Maka itu pikiran saya pertama kali muncul, pikiran saya ayah. Padahal saya juga ditanami oleh ibu hal-hal positif gitu. Tetapi yang pertama muncul ketika saya akan digoda kepada hal yang buruk, maka yang pertama muncul adalah petuah, nasihat, wajah daripada ayah saya. Maka kalau seandainya Bapak Ibu membaca surah Al-Kahfi tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir yang membangun rumah seorang anak yatim, maka di situ disebutkan oleh Allah apa? Wa kana abuhuma sholihah. Dan adalah ayah mereka itu, anak-anak yatim itu, dua-duanya ayahnya itu adalah orang-orang soleh. Dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya yang soleh ini bukan ayahnya langsung, akan tetapi kakek ketujuh. Kakek ketujuh. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya kesolehan ayah itu adalah penjagaan untuk anak-anaknya. Saya ulangi, kesolehan ayah adalah penjagaan untuk anak-anaknya. Kalau kita temukan anak kita banyak masalah, anak kita banyak hal yang tidak kita harapkan, coba cek ayahnya. Seperti apa ayahnya. Si ayah silakan cek diri sendiri, si ibu silakan temani ayahnya. Tapi jangan dimarah-marahin ya Bu ya. Saya mohon maaf, saya nggak ngajarin marah-marahin ini Bapak. Gara-gara ayah ini nggak begitu. Temani ayahnya untuk memperbaiki dia. Ayo ayah, sepertinya ada yang hal mungkin kita perlu perbaiki. Aja ayah yang ngobrol ya. Insya Allah sambil berdoa pada Allah, insya Allah si ayah insya Allah akan mulai sadar sih untuk hal tersebut. Ya mungkin itu saja dari kami. Ya, terima kasih Mr. Jul dan ayah bunda yang telah hadir. Kajian di pagi hari ini, insya Allah di bulan depan kita akan adakan lagi. Doakan kami agar selalu istiqomah mengadakan kajian seperti ini di setiap bulannya. Amin. Semoga SMBG 2 ini lebih bermanfaat lagi di banyak umat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ditutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waqafatul majlis, subhanakallahumma Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Bunda semua. Selalu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ayo. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama ya Bunda semua. Izin live. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya Bunda semua.